sudah hadir di tengah-tengah kita bersama Komandan Kodim 1426 Takalar, Bapak Letnan Kolonel Infanteri Faisal Amin SIP. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Bunga. Baik, apa kabarnya nih Pak sore hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat Mbak Bunga. Bukanya pendaftaran Bintara dan Tamtama untuk gelombang Bintaranya. Untuk Bintara gelombang kedua, kemudian Tamtama gelombang yang ketiga. 2025 itu daftar online-nya mulai tanggal 11 September sampai dengan 9 Oktober. Kemudian dilaksanakan validasinya nanti tanggal 15 September sampai dengan 11 Oktober. Kemudian untuk Tamtama gelombang ketiga itu daftar online-nya mulai tanggal 11 September sama Pak ya? Ya sampai dengan 23. Ini batas waktu mundurnya dia agak mundur tanggal 23 Oktober. Kemudian divalidasi mulai tanggal 15 sampai dengan 25 Oktober nanti. Jadi MA madrasah ya boleh juga ikut mendaftar. Kemudian untuk paket C Pak, boleh tidak ikut daftar boleh, juga? paket C juga di. Oh jadi tidak ada terkecualian, pokoknya tamatan SMA, SMA, SMK, madrasah aliyah maupun yang paket C itu boleh ikut mendaftar. Bintara boleh, Tamtamanya juga boleh. Seperti yang saya sampaikan pada podcast yang lalu, iya betul. Jadi tidak terlalu banyak perbedaan, cuma ada beberapa kebijakan yang disampaikan oleh pimpinan kepada kami. Akhirnya ya kami menyampaikan ini biar adik-adik semua tahu. Iya. Kalau persyaratan umumnya sama seperti biasa warga negara Indonesia, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu juga harus jelas dengan 6 agama yang kita anut, kemudian setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia sudah jelas. Kemudian ini umur ada penambahan. Kalau kemarin yang tahun yang lalu itu batas akhir 22 tahun. 22 tahun. Untuk saat ini ada penambahan jadi 24 tahun. Wow, jadi ditambah 2 tahun lagi Pak ya. Oke. Kemudian batas umur paling rendah itu umur 17 tahun 9 bulan. Tidak memiliki catatan kriminal ya. Oke, pastinya. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Kemudian tidak kehilangan hak untuk menjadi prajurit. Kemudian harus mengikuti beberapa seleksi yang dilakukan nantinya seperti administrasi, kemudian kesehatan, kemudian jasmani, penelitian personil dan psikologi. Untuk tinggi badan ditambah juga untuk Bintara itu 163 cm, kemudian untuk Tamtama ini turun jadi 158. 158, yang tadinya berapa Pak? Tadinya 160. 160, ya. Ini turun 2 cm Pak ya. Jadi kita memberikan kesempatan kepada adik-adik kita yang mungkin punya bukan ya tingginya kurang tapi dia punya kemampuan lebih, ya kan, mungkin dia atlet, ya kan, mungkin dia punya prestasi khusus. Nah, jadi karena kurang tinggi makanya difasilitasi. Itu kebijakan dari Tamtama. Tingginya boleh 158 lolos. Betul. Rekrutmen di tahun-tahun sebelumnya yaitu di umur pertama di umur yang tadinya itu batas 22 tahun yang boleh ikut mendaftar. Nah sekarang ditambah 2 tahun Pak ya. Jadi sekarang kalau misalnya ada adik-adik yang umurnya sudah 24 tahun itu boleh ikut mendaftar karena ini merupakan peraturan baru dari pusat mungkin Pak ya. Betul, dari pusat. Orang tua yang ditunjuk sebagai wali, ya kan biasanya tidak ada orang tuanya kan, tapi ada walinya. Ada wali. Yang bersangkutan harus ada penetapan dari pengadilan. Itu harus dilampirkan kalau misalkan orang tuanya tidak ada. Kemudian yang selanjutnya bagi yang memperoleh ijazah dari negara atau lembaga lain harus mendapatkan pengesahan transkrip nilainya yang disesuaikan dengan regulasi di tempat kita. Kemudian ini yang penting juga ini, tidak bertato. Nah, ini dia nih. Atau bekas tato, tidak tindik atau bekas tindik, kecuali adat ya. Kan kayak di Dayak itu kan ada juga itu. Betul Pak, iya ada tindik. Tapi harus dilengkapi dengan surat keterangan dari ketua adat yang ada di tempat itu. Kemudian bersedia mematuhi peraturan bebas KKN. Ya, sekali lagi ya saya sampaikan bahwa rekrutmen ini gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Kemudian tidak ada kolusi tidak ada. Ini juga yang jadi garis bawah Pak ya.
yang sudah digarisbawahi oleh komando atas. Jadi penekanannya bahwasanya pendaftaran TNI itu gratis. Tidak biasa sekali. Tidak ada yang namanya calo-calo Pak ya? Ya. Kemudian yang selanjutnya untuk persyaratan prestasi ya, ini juga yang saya sampaikan tadi. Jadi adik-adik yang punya prestasi khusus, baik itu di bidang olahraga atau bidang rohani, mungkin hafiz atau bagaimana ya. Minimal kalau misalkan dari atlet, minimal dia juara 1, 2, 3 tingkat nasional. Nah, kalau punya sertifikat silakan dilampirkan pada saat pendaftaran. Pada saat pendaftaran. Ya. Kemudian ada nih Pak, kiat-kiat khususnya biar adik-adik yang mendaftar bisa lolos dan lulus Pak ya, seperti Ya. kata Bapak tempo hari, lolos dan lulus. Kriteria penilaian yang pertama itu jasmani. Yes. Jasmani itu ada 4 bagian. Ya, tak? Agar jas A itu lari 12 menit. Kalau target dari saya sampaikan ke adik-adik, lari 12 menit minimal 3000 kalau mau aman. Kemudian pull up dalam 1 menit minimal 18, itu nilai 100. Itu nilai 100. Kemudian sit up dalam 1 menit harus mampu 43. Kemudian push Lebih up. boleh, Lebih boleh. Oke. Tapi itu batas minimalnya. Batas minimal Pak ya. Oke. Push up 43. Kemudian shuttle run kalau mau 16,0. Nah, itu kalau mau aman. Amannya di situ Ya. Pak ya. Kemudian di postur. Di postur itu minimal tinggi dan berat badan itu harus seimbang. Harus ideal. Harus ideal. Jadi Harus seimbang. tinggi badan dikurang 110. Nah, itu baru Ideal. berat idealnya. Bagus posturnya. Kemudian untuk renang sendiri minimal gaya dada di bawah 1 menit. Kalau Di mau bawah aman, 1 menit. iya di bawah. Wow. Ya, minimal ya Ada yang dapat, Pak, 4 detik, ya ada. Kenapa saya bilang harus konsul kesehatan? Nah, biar kita tahu sampai di mana sih kesehatan kita. Ya, jangan sampai nanti kita begitu ikut seleksi, tahu-tahu gagal kesehatan. Makanya harus dikonsul. Iya, Matanya harus dikonsul, kemudian telinganya dikonsul, darahnya dikonsul. Apalagi kita di Sulawesi ini kan tahu sendiri, makanannya contoh kondom basah betul. dan lain-lain, ya kan? Yang bikin Rawan darah kolesterol, ya kan? Rawan kolesterol. Oke, betul. Ya, tak? Jadi harus betul-betul dicek. Nah, kita cek, habis itu kita konsulkan ke dokter. Izin dok, saya kurangnya ini ya, kamu berobat ini ya. Iya. Nah, jadi begitu seleksi hasilnya sudah bagus. Adalah psikologi. Nah, jadi itu masuk ke tingkat pusat nantinya. Ini harus betul-betul juga kita latihkan, kita konsulkan adik-adik. Jadi itu beberapa kiat-kiat yang perlu saya sampaikan. Jadi adik-adik yang akan bergabung di Angkatan Darat, ya silakan mempersiapkan diri dengan baik agar pada saat seleksi nanti bisa mencapai yang benar yang kita inginkan. Jadi baiknya bagi adik-adik yang akan seleksi, ya silakan pamit dulu. Namanya orang tua itu kita tidak meminta saja, beliau sudah mendoakan. Apalagi kalau kita memohon, minta doanya ya pasti. Insya Allah kalian pasti akan dapat jalan yang baik. Semoga, amin. Itu Adik-adik ya, semua isi statementnya. yang ingin bergabung di TNI Angkatan Darat, siapkan dirinya dengan baik. Kemudian yakin dan percaya Angkatan Darat akan mengambil yang bagus. Kemudian makanya biar bagus kalian harus latihan dengan baik. Kemudian rekrutmen ini tidak dipungut biaya atau gratis. Mungkin itu yang perlu saya tekankan kepada adik-adik. Kalian tidak bertanya-tanya lagi. Yang menjanjikan, ada seseorang yang menjanjikan untuk bisa meloloskan anak atau siapapun ya, jangan percaya. Bisa Anda lapor ke Koramil atau langsung ke Kodim, itu langsung akan ditindaki. Oke, demikian Pak ya, terima kasih banyak. Itu dia tema kita pada sore hari ini. Sekali lagi pendaftarannya sudah dibuka
sekarang sudah terbuka sampai 9 Oktober untuk Bintara, kemudian tamtamannya itu sampai 23 Oktober. Dan kami bagikan untuk pendaftaran online itu Anda boleh buka websitenya di recruitment_tni.mil.id. Jadi Anda boleh buka alamat webnya di situ. Anda boleh lihat-lihat persyaratan umum, persyaratan khusus. Sekali lagi untuk yang punya prestasi jangan lupa untuk dicantumkan dalam pendaftarannya nanti. Semoga yang mendaftar tahun ini di Kabupaten Takalar banyak ya, dan yang lulus dan lolos banyak juga dari Kabupaten Takalar. Amin, amin.